Sekarang ini Yusuf Mansur memiliki usaha-usaha, terutama usaha di bidang kuliner, teman-teman. Stick and stick. Makanya saya bilang bahwa salah satu cara untuk melawan mereka adalah ya kita boykot orang-orangnya, kita blacklist bisnis-bisnis mereka, teman-teman. Karena di satu sisi mereka sukses dengan bisnisnya, tapi di sisi lain mereka mengabaikan hak orang lain. Sih dari awal 2018 sih ya gaji lancar-lancar aja Pak, 2018, 19. Tapi pas mulai tahun berapa ya, mulai diseret gitu ya, kadang-kadang bulan ini nggak ada gaji, bulan berikutnya ada gitu Pak. Yang paling saya menyesalkan itu ada statement pas ada tahun berapa ya, tahun 2020 kali ya, UYM ngundang kita meeting semua di kantor. Dia ultimatum bahwa 2021 beres semua, lunas semua hutang-hutang gitu Pak. Tapi sekarang boro-boro gitu Pak. Itu Pak Isaf juga dan teman-teman pasti tahu lah ada statement seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. Yusuf Mansur tidak henti-hentinya membuat para umat ini kecewa, teman-teman, dengan berbagai janji-janji dia yang kalau saya janji-janji yang kemudian tidak ditepati, teman-teman, alias diingkari, teman-teman. Dalam video ini seorang mantan karyawan Paytrend Yusuf Mansur mengungkapkan bahwa dulu Yusuf Mansur pernah mengumpulkan karyawan Paytrend ini, lalu kemudian menjanjikan bahwa di tahun 2021 semua utang-utang atau gaji-gaji karyawan yang belum dibayarkan itu akan dilunasi semua. Karena karyawan Paytrend ini mengatakan bahwa kurang lebih sejak tahun 2018 Paytrend itu sudah mulai tidak tertib membayar gaji karyawan, teman-teman. Kadang dibayar, kadang tidak, kadang dibayar tapi tidak penuh, bahkan cuma 10%-nya, teman-teman. Di sini ada karyawan mengaku bahwa dia itu sebenarnya gajinya 10 juta per bulan, tapi hanya digaji sekitar 1 jutaan per bulan, teman-teman. Luar biasa zolimnya, teman-teman. Hal seperti inilah yang kemudian saya sering mengatakan bahwa kita tidak bisa mendiamkan hal seperti ini, bukan karena ini diulang-ulang atau bagaimana, karena memang kasusnya belum selesai. Dan kepada teman-teman bahwa saya sering mengatakan sekarang ini Yusuf Mansur memiliki usaha-usaha, terutama usaha di bidang kuliner, teman-teman. Stick and stick. Makanya saya bilang bahwa salah satu cara untuk melawan mereka adalah ya kita boykot orang-orangnya, kita blacklist bisnis-bisnis mereka, teman-teman. Karena di satu sisi mereka sukses dengan bisnisnya, tapi di sisi lain mereka mengabaikan hak orang lain, terutama ini karyawan Paytrend yang dulu sempat mereka bersepakat dengan Pak Zaini Mustafa selaku lawyer dari para mantan karyawan ini untuk mencicil gaji dari para karyawan ini. Namun mirisnya mereka cuma satu kali membayar, teman-teman. Mereka cuma satu kali menyicil. Di bulan berikutnya kemudian mereka sudah tidak mematuhi janji itu lagi, sudah tidak memenuhi janji mereka sendiri, teman-teman. Apakah hal-hal seperti ini akan kita diamkan? Tentu tidak, teman-teman. Tentu tidak bisa kita diamkan. Ini yang jelas dan nyata, gaji dari para karyawan, hak dari para karyawan saja mereka bisa permainkan, teman-teman. Mereka bisa permainkan. Ini luar biasa. Yusuf Mansur selalu membuat umat kecewa gitu dengan janji-janji yang tidak bisa dia tepati, teman-teman. Baik, kita simak video bincang-bincang Pak Zaini Mustafa, Jia TV, dan beberapa mantan karyawan Paytrend, teman-teman. Bersama saya di Jia TV kembali membahas berkaitan dengan perkara yang ditangani oleh Pak Zaini Mustafa, yakni terkait dengan Paytrend yang kembali menunggak ya kewajibannya dalam membayar tunggakan gaji, THR, pesangon dan lain kepada mantan karyanya. Padahal sebelumnya sudah disepakati bahwa pembayaran hak mereka ini akan dibayarkan mulai secara mencicil terhitung mulai bulan Februari lalu. Untuk itu di sini saya sudah mengundang Pak Zaini Mustafa selaku kuasa hukum. Assalamualaikum Pak Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Haji. Dan juga sudah terhubung Mas Isaf dan Mas Ferry sebagai salah seorang wakil ya, perwakilan dari teman-teman mantan karyawan Paytrend. Baik, sebelum ke Pak Zaini Mustafa, saya ingin tanyakan kepada Mas Isaf dulu, Mas. Assalamualaikum Mas Isaf. Waalaikumsalam, Mas Haji, sehat? Ya, alhamdulillah Mas Isaf. Mas Isaf terhitung sejak Paytrend kembali, Pak,
mulai menunggak pembayaran ya. Jadi Paytren ini hanya membayar cicilan pertama saja Mas ya, angsuran pertama saja Mas ya. Nah, ini Betul. apakah dari pihak mereka Mas memberikan alasan dan juga memberikan kabar bahwa kapan akan mulai terbayarkan kembali begitu Mas? Belum ada infonya sama sekali, Mas. Belum ada infonya sama sekali. Jadi mereka tidak memberikan alasan mengapa untuk tempo yang bulan kedua dan ketiga ini tidak bisa dibayar gitu. Nggak ada infonya, Mas. Kabur kayaknya. Kan? Oke, baik. Jadi mereka tidak sama sekali tidak memberikan alasan apapun ya. Baik. Pak Zaini, Pak Zaini Mustafa. Ya, betul, Mas. Ya, Mas. Ini kan sama saja persoalan utang piutang ya Pak ya. Oh, bukan utang piutang, ini kewajiban, Mas. Ya. Artinya, ya. Kewajiban. Kita anggap mereka ini ya punya utang lah sama dengan tadi saja punya utang Pak. Etikanya Pak. Baik. Seorang yang punya hutang kalau memang sudah disepakati ini jatuh temponya tanggal sekian, kalau tidak bisa membayarkan harusnya kan memberi kabar, memberi alasan dan juga memberi kepastian kapan nanti akan dibayarkan begitu Pak. Nah ini kan Ya. Paytren seharusnya kan juga mengerti hal tersebut ya, karena Paytren ini kan perusahaan syariah katanya Pak. Tentunya mengerti etika soal etika Pak. Nah ini gimana Pak Jen? Begini Mas Haji, sesuai dengan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh Paytren dan saya selaku kuasa hukumnya, itu kan jatuh temponya per tanggal 5, mulai dibayar itu per tanggal 5 Februari, kemudian tanggal 5 Maret, kemudian 5 April pembayaran kedua dan ketiga itu tidak dibayar. Ya Pak Jen. Saya sudah menyampaikan pada Maret tanggal 6 itu menyampaikan kepada kuasa hukumnya melalui WhatsApp bahwa belum ada pembayaran yang masuk. Namun kuasa hukumnya Saudara Ari ini hanya mengatakan nanti akan disampaikan kepada kliennya begitu. Menurut saya kalau mereka tidak bisa bayar, tentu sebagai muslim yang baik, sebagai orang yang bertanggung jawab, tentu mereka akan menyampaikan apa alasannya. Tapi inilah tabiat daripada perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Yusuf Mansur kan begitu Mas. Iya. Menurut saya tabiat dan itikat tidak baik memang sudah ada begitu. Kemudian setelah saya mendapatkan dokumen bahwa uang Paytren itu ternyata dilarikan untuk kepentingan di luar Paytren. Di sanalah menurut saya ini yang akan saya kaji, kemudian nanti akan saya laporkan kemana-mana. Ini adalah tindak pidana pencucian uang. Jadi artinya ada kejahatan di sana yang bahasanya menggelapkan uang daripada Paytren ini untuk kepentingan para ownernya gitu. Baik. Iya. Kembali ke Mas Isaf. Mas Isaf, tadi Pak Zaini sudah menyampaikan bahwa ini ada dugaan kuat, bahwa bukan dugaan ya, Pak Zaini sudah menyampaikan mungkin punya bukti begitu, bahwa dana Paytren ini digunakan oleh owner untuk hal yang tidak seharusnya. Nah, inilah yang mengakibatkan hak-hak daripada karyawan ini tidak terpenuhi begitu. Nah, bagaimana tanggapan Mas Isaf sebagai mantan karyawan ini? Ya jujur aja sih Mas, ini udah super zolim ya Mas. Itu ya tadi ada info dari Pak Zaini itu yang seharusnya dibayarkan untuk karyawan gitu Mas, tapi kan ya kepentingan di luar Paytren gitu kan. Ya. Jadi mau nggak mau harus dikejar ini Mas. Gitu. Ya. Oke. Jadi sebelumnya Mas Isaf sendiri juga tidak mengetahui hal tersebut ya Mas Isaf? Saya nggak tahu sama sekali Mas perihal yang seperti ini. Ya, artinya kan ini bukan kesalahan teman-teman mantan karyawan Paytren dong. Ini kan murni kesalahan dari owner sendiri begitu. Karena seharusnya jikalau dana Paytren ini yang digunakan untuk operasional Paytren, mungkin saja sampai saat ini Paytren masih berjalan dan seharusnya hak Mas Isaf dan lain ini juga terpenuhi juga begitu. Ya. Jadi masalahnya seperti itu sih. Ya. Tapi kan kenyataannya. Baik. Ya, di sini sudah terhubung juga dengan Mas Ruslan. Assalamualaikum Mas Ruslan.
Halo Mas Haji, Mas Kap, ini suara saya jelas ya? Sepertinya agak ini Mas. Oke. Ya teman-teman semua, Mas Haji, Pak Zaini, sebelumnya dengan izin Pak izinnya, mohon maaf lahir batin. Oke, sama-sama Mas Ruslan. Sama Mas ya. Mas Ruslan, oh maaf ini suaranya agak ini ya, agak berisik. Oh ini ya, jelas. Ya saya Jelas, lagi jelas. di luar, ya lagi di luar soalnya. Ya, jelas. Oke. Oke, singkat saja, Mas Ruslan apakah mengetahui sebelumnya Mas terkait dengan penyalahgunaan dana PayTrend oleh owner ini Mas? Penyalahgunaan, waduh saya belum dengar itu soal itu Mas. Oke. Ya, jadi baru mendengar setelah Pak Zaini menyampaikan kemarin ya? Iya betul. Oke, terkait dengan ini PayTrend yang kembali ya menunggak pembayaran gaji kepada teman-teman Mas Ruslan, bagaimana respon Mas Ruslan soal ini? Ya, kalau dari tanggapan saya kan ini kita sudah mungkin melaksanakan langkah yang kesekian kalinya ya Mas ya, terutama kami dengan Pak Zaini kuasa hukum kita kan sudah melibatkan negara secara langsung Ya, gitu, betul. dengan melibatkan dinas-dinas terkait gitu loh. Masa sih gitu dengan melibatkan negara pun harus dihianati lagi seperti ini gitu maksudnya. Kita udah melibatkan negara loh gitu maksudnya. Ya. Harus institusi seperti apa lagi sih gitu yang bisa memenuhi hak-hak kita gitu sih. Oke. Itu aja sih kalau dari kita. Baik. Menyayangkan sekali gitu. Nah ini curhatan karyawannya sendiri bahwa mereka sudah melibatkan negara, sudah ada disnaker di sana terlibat membantu mediasi antara pihak PayTrend Yusuf Mansur dan para mantan karyawan yang haknya belum dibayarkan, haknya belum terpenuhi, gajinya belum dibayarkan teman-teman. Namun pada kenyataannya mereka kemudian kembali mengingkari itu, kembali tidak mengindahkan itu. Sebenarnya di sini yang saya mau tekankan, apakah kemudian pihak disnaker selemah itu gitu? Apakah kemudian pihak pemerintah selemah itu sampai bisa diakalin oleh pihak PayTrend ini? Mereka sudah melakukan perjanjian teman-teman untuk melunasi gaji karyawan yang kurang lebih 400-an juta sampai atau 500-an juta, kurang lebih senilai itu. Mereka mencicil setiap bulan senilai 70 juta lebih, kurang lebih 5 kali pembayaran atau 6 kali pembayaran, 6 bulan berturut-turut setiap bulannya. Namun cuma sekali dibayar, habis itu 2 bulan berikutnya mereka kemudian sudah tidak melakukan janji yang mereka buat sendiri teman-teman, sudah mengingkari janji yang mereka buat teman-teman. Artinya di sini kan jangankan masyarakat biasa, pihak disnaker saja yang sudah ada di situ yang membantu mediasi, mereka bisa loh tidak tertib dalam pembayaran teman-teman. Bagaimana dengan kasus-kasus di luar sana, kasus-kasus investasi yang kemudian banyak para korban masyarakat biasa yang mengaku duitnya diambil. Ini pemerintah sudah terlibat saja, mereka masih bebal teman-teman. Mereka masih bisa mengingkari janjinya teman-teman. Jadi ini merupakan bukti gitu, bukti konkret bahwa memang pihak Yusuf Mansur ini terlalu banyak membuat janji-janji palsu, terlalu banyak melakukan hal-hal yang tidak bisa kita nalar kadang-kadang teman-teman. Bagaimana ceritanya seorang Yusuf Mansur yang kalau kita lihat selalu flexing sana, flexing sini, pamer ini, pamer itu, mau beli ini, beli itu, tapi gaji karyawan yang 500 juta aja jangankan dilunasi secara cash, lunas hari itu juga dicicil saja mereka masih bisa tidak melakukan pembayaran teman-teman, padahal itu dicicil loh, 70 juta per bulan loh. Kasihan mereka ini, sudah kesana kemari untuk menuntut haknya, giliran mereka menang, pihak PayTrend sudah berjanji untuk melunasi, di tengah jalan mereka kemudian mengingkari juga janji itu. Luar biasa kan, ini kezaliman yang mereka buat kepada umat teman-teman. Oke, baik Mas Ruslan. Oke. Pak Zaini. Ya. Mas Ruslan menyampaikan ini sudah melibatkan negara. Nah, kita tahu sebelumnya perjanjian ini sudah disepakati di depan pegawai dinas tenaga kerja. Ini artinya menurut saya Pak Zaini ini sama saja ya tidak menghargai ya dinas tenaga kerja sebagai lembaga ya di bawah pemerintahan itu Pak. Sama saja tidak menghargai lembaga disnaker gitu. Ya betul Mas Haji. Jadi berkaitan dengan perjanjian bersama yang awalnya itu kan perkara kemudian dimediasikan oleh dinas disnaker
Tenaga Kerja Kota Bandung, kemudian disepakati, kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian bersama yang ditandatangani oleh Paitren, kemudian ditandatangani juga oleh saya, kemudian disaksikan oleh mediator dari Disnaker, Mas. Kemudian itu saja masih dikhianati atau one prestasi. Artinya memang sudah benar-benar tidak menghargai para karyawan, tidak menghargai saya sebagai lawyer, kemudian menginjak-injak Disnaker juga begitu. Dan perjanjian bersama itu adalah sudah juga kami daftarkan ke PHI di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Nah, tentu di sini kalau negara saja sudah dikhianati, karyawan tidak dihargai, saya tidak dihargai, ya tinggal nanti tunggu waktunya, karena ini pasti ada sanksinya, baik itu sanksi secara hukum maupun sanksi dari sosial masyarakat. Ini terbuka kami sampaikan kepada masyarakat bahwa angsuran yang kedua dan ketiga klien saya ini sudah tidak dibayar. Tentu nanti masyarakat mengetahui hal ini, tentu mereka juga akan memberikan sanksi kepada Paitren dan owner dan afiliasinya. Yaitu biasanya sanksi masyarakat ini, Mas Haji, yang paling berat, karena ini kan ownernya adalah pelaku usaha, Ustadz. Kalau tentu masyarakat tidak akan mengundang mereka lagi, kemudian mereka juga bisnis di bidang kuliner, kemungkinan besar juga masyarakat akan memboikot semua usaha daripada owner dari PD Paitren ini, baik itu bergerak di bidang pendidikan maupun di bidang kuliner dan bidang-bidang lainnya. Mungkin itu sanksi dari masyarakat akan lebih manjur dan ampuh, Mas, menurut saya. Tetapi upaya hukum tetap kami upayakan karena ini hak daripada 14 karyawan ini. Oke, baik, tetap lanjut ya Pak ya. Oke, itu tadi statement dari Pak Z ini yang mengatakan bahwa ini sama saja mengejar lembaga dinas tenaga kerja. Gitu. Baik, Pak. Jadi bahasa awamnya beginilah, Mas. Mungkin nanti dengan adanya kejadian ini, mungkin mereka merasa menang, tetapi insya Allah dalam waktu dekat, dalam waktu dekat dan tidak lama, masyarakat baik itu korban investasi, kemudian karyawan Paitren, keluarganya, umat Islam maupun bangsa Indonesia, insya Allah akan segera memboikot semua usahanya. Baik, gitu. Baik, terima kasih Pak Jenny. Sekarang saya ke Mas Ferry. Assalamualaikum Mas Ferry. Ya, assalamualaikum Mas Ferry. Halo. Ya, waalaikumsalam. Ini internetnya agak kurang stabil. Gitu. Ya gimana Pak? Oke, kita coba ya. Oke, ini perjumpaan saya pertama kali dengan Mas Ferry. Ini saya belum tahu nih Mas. Ya. Ini bekerja dengan Paitren mulai kapan dan juga kapan mulai pembayaran gaji THR bersama itu juga terbayar? Saya itu mulai masuk tahun baru sih ya, saya paling baru mungkin ya. Saya tahun 2018 bulan November. Ya. Masuk di situ karena waktu itu almarhum Pak Hari Prabowo akan membuat suatu divisi baru. Jadi ibaratnya Paitren bikin anak usaha gitu. Jadi saya dipertanggungjawabkan untuk di situ. Jadi saya sebagai awal-awalnya lah akan berdiri itu. Jadi dari namanya Training.net gitu Pak. Jadi MLM karena kan MLM Paitren sudah tidak boleh Pak, karena MLM itu tidak boleh menggunakan aplikasi, jadi harus ada produk. Jadi akan divisi baru namanya Training.net gitu sih Pak. Ya dari awal 2018 sih ya gaji lancar-lancar aja Pak, 2018, 19, tapi pas mulai tahun berapa ya, mulai diseret gitu ya, kadang-kadang bulan ini nggak ada gaji, bulan berikutnya ada gitu Pak. Yang paling saya menyesalkan itu ada statement pas ada tahun berapa ya, tahun 2020 kali ya. UYM ngundang kita meeting semua di kantor, dia ultimatum bahwa 2021 beres semua, lunas semua hutang-hutang gitu Pak. Tapi boro-boro gitu Pak. Itu Pak Isaf juga dan teman-teman pasti tahu lah.
ada statement seperti itu. Dari Ya, tapi beberapa ya kayaknya dibikin suatu janji-janji gitu, Pak. Berarti janji. Suatu janji-janji, jadi kita tetap gitu, kita bayangin Pak, ini saya buka aja ya. Saya misalnya gaji saya di atas 10, tapi dibayar cuma 1 juta Pak, gitu kan, ibaratnya 1 juta 1 bulan ya. Itu tapi karena dijanjikan bahwa 2021 akan selesai, kita jadi stay gitu, tetap kita kerja gitu Pak. Kita kerja, malah kita pakai uang dari keluarga gitu, untuk kan saya rumahnya di Bogor Pak, saya untuk ke Bandung itu butuh biaya kan Pak. Jadi seperti itu, jadi ibaratnya kita teman-teman itu pas 2021 ada statement dari Ustadz bahwa 2021 akan beres semua ya, jadi kita tetap kerja terus gitu Pak. Ngeri ya. Luar biasa cara dari Yusuf Mansur kemudian membuat karyawan ini terus bekerja tanpa digaji, tanpa haknya dipenuhi. Ini mengerikan. Kepada Yusuf Mansur yang pura-pura bisu, pura-pura tuli menonton video ini, lihat itu loh, lihat. Selama ini apa nggak malu gitu loh, apa nggak malu? Selama ini mencitrakan diri orang yang sangat ringan tangan, orang yang sangat dermawan, tapi kenyataannya seperti ini ternyata. Menjanjikan hal-hal seperti ini kepada karyawan yang membuat mereka terus bekerja tanpa digaji, tanpa dibayar. Ini saja karyawan mengatakan gajinya di atas 10 juta, dibayar cuma 1 juta. Di tahun 2020 kemudian dia mengumpulkan karyawan untuk meeting dan dia mengultimatum di 2021, atau tepatnya di waktu itu dia mengatakan mungkin tahun depan akan dilunasi semua ya. Kenyataannya nggak ada. Jadi isinya cuma memberi harapan kepada orang lain demi keuntungan sendiri. Makanya saya bilang, kita boikot saja usaha-usaha bisnis Yusuf Mansur. Apalagi yang kita mau kasihan dari mereka ini. Mereka ini sangat tega sekali membohongi orang, sangat tega sekali mengakali orang lain, teman-teman, demi kepentingan pribadi mereka sendiri, kepentingan golongan mereka sendiri. Lalu hari ini mereka keluar-keluar, mereka playing victim, bilangnya difitnah lah, di inilah. Ini kenyataannya seperti ini. Menghadiri pengadilan saja tidak ada gitu loh. Seolah-olah ingin menutupi kasus ini dengan ocehan-ocehan manis dia gitu. Sampai kapan kita mau dibuat seperti ini, teman-teman? Sampai kapan kita mau dikadalin seperti ini? Jangan lagi lah. Jangan sampailah orang-orang seperti mereka ini terus-terusan hidup dan mengais sampah gitu loh. Sangat luar biasa sekali caranya mereka mengakali orang gitu. Ini jelas sekali karyawan yang bilang bahwa mereka dijanjikan untuk segera dilunasi agar orang itu tetap bekerja di situ dengan harapan-harapan palsu itu tadi, yang kemudian akhirnya mereka bekerja tanpa digaji, teman-teman. Sangat parah sekali kerja-kerja yang mereka buat hari-hari ini, teman. Oke, semoga saja kasus ini kemudian mendapat titik terang, teman-teman. Karena terus terang, kalau saya hanya ini yang mampu saya lakukan, teman-teman, meng-up ke media sosial agar semua orang tahu. Karena hari-hari ini no viral, no justice. No viral, no justice. Mau bagaimana lagi, mau seperti apa lagi? Karena seperti teman-teman lihat sendiri, di Snaker sudah turun tangan saja untuk membantu mediasi hak dari para karyawan ini yang belum dibayarkan gajinya, agar mereka dibayar gajinya, dipenuhi haknya. Mereka sudah menemukan kesepakatan saja. Masih bisa mereka ingkari, teman-teman. Masih bisa mereka tidak memenuhi hak dari para karyawan. Teman-teman harusnya bisa lihat di situ bahwa mereka ini sangat bebal sekali dan sangat tidak punya malu, teman-teman. Maka ya salah satu cara kita adalah dengan terus-menerus membombardir mereka dengan konten-konten yang kalau menurut saya itu fakta, teman-teman, karena ini sudah jelas sekali. Kalau nggak, bantah dong, mediasi dong, diskusi dong. Kalau yang menurut saya itu sudah terlalu memakan waktu lama, teman-teman. Entah cara apa lagi yang harus kita gunakan. Semoga ke depan ada titik terang yang bisa kemudian menjadi solutif bagi semua umat untuk masalah ini, teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya. Khalid Al-Walid, see you on the next videos.